Kan wanita Batak itu adalah wanita yang luar biasa, ya, wanita yang perkasa, wanita yang tidak pernah menyerah, wanita yang tidak pernah meneteskan air matanya di depan para anak-anaknya ketika sedang bersekolah, ya. Jadi kalau ada orang-orang Batak yang sukses menjadi jenderal, pengacara, sarjana. Masih ingat BPS yang mengeluarkan data survei mereka bahwa orang Batak lah yang paling memiliki sarjana paling banyak di tahun 2024? Itu sebenarnya karena ada wanita Batak, perempuan Batak yang menjadi mama orang-orang Batak itu di tengah-tengah keluarga. Mereka adalah pejuang. Mereka adalah perempuan wanita mama yang tidak pernah menyerah pada situasi dan keadaan. Beri komentar pada kolom komentar bagi orang-orang Batak yang memiliki mama. Figur mama itu adalah figur yang luar biasa di tengah-tengah suku Batak. Ya. Mereka yang paling terdepan dalam bekerja, dalam menyekolahkan anak. Bahkan di dalam adat. Misalnya dalam menyekolahkan anak, pasti mama lah yang dahulu, ya, bertanya, anakku, buruku, selanjutnya kau mau kuliah kemana? Ya. Bahkan untuk mengatur uang bulanannya itu mama yang mengandalkan. Bukan hanya mengatur, mencari, ya, mencari uang bulanan untuk anaknya yang sedang kuliah di Pulau Jawa, di mana saja di Indonesia ini, bahkan di dunia itu mama. Ya. Mama yang lebih dominan, perempuan Batak yang lebih dominan. Makanya saya katakan perempuan Batak itu adalah wanita yang tangguh. Mama itu adalah wanita yang tangguh. Ya. Bahkan Hotman Paris, pengacara yang terkenal itu, pasti mamanya adalah wanita yang tangguh. Misalnya kalau di kampung, masuk pada musim orang turun ke sawah, ya. Kalau bapak-bapak banyak santai di kode-kode, di lapo-lapo, mama, wanita Batak itu tidak pernah menyerah karena suaminya santai lalu dia diam di rumah, tidak. Suaminya di lapo, mama pergi nyangkul ke sawah, nanam padi ke sawah, mengkoordinir orang-orang yang bekerja di sawah. Itu mama, wanita-wanita Batak. Ya. Tidak pernah kita dengarkan wanita Batak itu menjadi pembantu rumah tangga di rumah-rumah orang kaya. Tidak pernah itu. Di mana ada ceritanya orang Batak menjadi pembantu di rumah orang Batak. Pembantu artinya pembantu menjadi menjadi pekerjaan yang utama. Nggak ada itu. Orang Batak itu bisa saja menjadi pembantu, tapi dalam hal karena menyekolahkan anaknya. Ya, karena menyekolahkan anaknya. Itu pun biasa menjadi pembantu di keluarga. Ya, di keluarga. Di keluarga. Jadi ada mungkin keluarga besarnya butuh tenaga yang tidak menyita waktu. Karena nanti setelah dia membantu di rumah itu, di rumah keluarga, dia akan bekerja lagi. Di mana? Demi apa? Demi supaya anaknya sekolah. Gitu. Wanita Batak itu terdepan. Di dalam sebuah keluarga itu terdepan. Wanita Batak, mama itu. Kalaupun misalnya wanita-wanita Batak itu misalnya harus bekerja, itu karena dia sekolah, menumpang di rumah orang, dia mungkin kuliah. Mungkin dia menumpang di rumah tulang, menumpang di rumah uda, menumpang di rumah itu. Karena itu rumah tulang ya rumah kita juga, tentu seperti rumah kita nyapu. Rumah uda, rumah bapak tua itu rumah kita juga, makanya mereka nyapu.
wanita Batak itu adalah berbeda. Ya, berbeda. Jadi mereka betul-betul seorang pejuang, pantang menyerah bagi anaknya. Mereka juga menjadi manajer di dalam rumah tangganya. Ya, apa-apa keputusan itu diambil oleh wanita Batak, perempuan Batak, mama. Mereka yang mengambil keputusan. Ya. Mereka yang mengambil keputusan. Inilah yang membuat suku Batak itu di dalam menghadapi kemiskinan tetap eksis menyekolahkan anak. Itu karena wanita Batak. Itu karena perempuan Batak. Mereka sangat luar biasa berperan di tengah-tengah keluarga Batak. Teman-teman, semua orang Batak itu pasti memiliki kenangan indah bersama mamanya.